Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak yang teriak stop kriminalisasi ulama. Tapi apakah kalian lupa tahun 1999 sampai 2001 Indonesia pernah memiliki presiden yang juga ulama? Bukan ulama kemarin sore. Beliau jadi ketua ormas terbesar sampai dengan saat ini, NU, Nahdlatul Ulama, dan merupakan anak dan cucu dari salah satu kiai terbesar di Indonesia. Tapi di manakah kalian saat tahun 2001 ketika Gus Dur difitnah, dipermalukan dan dicaci maki? Atau mungkin kalian juga salah satu dari orang yang memfitnah, mempermalukan dan mencaci maki beliau? Saat itu beliau diturunkan secara paksa oleh orang-orang munafik dengan tuduhan korupsi yang sampai saat ini pun tidak pernah dibuktikan lewat pengadilan. Apakah saat itu Gus Dur berteriak-teriak lantang untuk meminta umatnya melakukan jihad revolusi putih melawan kalian? Padahal saat itu 50 juta orang Nahdliyin siap untuk melakukan revolusi, mempertahankan beliau. Tapi apakah yang beliau sampaikan yang membuat 50 juta kaum Nahdliyin kecewa? Gus Dur menyuruh kami semua pulang ke rumah. Beliau tidak mau terjadi pertumpahan darah antara sesama bangsa Indonesia karena Gus Dur cinta Indonesia. Meskipun ratusan ribu siap berani mati bela Gus Dur, tapi Gus Dur justru meminta pendukungnya bersabar, jangan sampai membuat onar dan jangan ada kekerasan. Kita teringat apa yang menimpa Gus Dur, yakni kasus Bulog yang direkayasa secara politik oleh Akbar Tanjung, Bakhtiar Kamsha, Surya Dharma Ali, dan Koboi Senayan. Rekayasa hukum oleh mantan Kapolri Rusdi Hardjo. Opini publik dari oleh Andi Malarangeng menyatakan seolah Gus Dur salah yang akhirnya dijatuhkan. Lagi-lagi Gus Dur hanya bilang, nanti sejarah yang akan membuktikan, jangan membuat kekerasan. Dan benar, tak selang lama kasus Bulog terbongkar. Akbar Tanjung pun terseret sampai masuk penjara. Menyusul kemudian Bakhtiar Kamsha yang dipenjara atas tuduhan melakukan korupsi 32 miliar ketika menjadi Mensos. Sama persis sebagaimana dituduhkan Bakhtiar Kamsha pada Gus Dur waktu itu. Begitu juga Rusdi Hardjo yang kemudian menyusul masuk penjara karena kasus paspor ketika dia masih menjadi dubes di Malaysia. Andi Malarangeng juga senasib. Ia kemudian dipenjara karena kasus Hambalang, sama dengan Surya Dharma Ali, dan tentu saja yang lain akan menyusul cepat atau lambat. Tokoh lain yang ikut dalam komplotan penistaan Gus Dur akhirnya mengalami nista juga di kemudian hari. Misalnya Amin Rais, akhirnya dia hilang martabatnya, dinista banyak orang, bahkan diruat orang Jogja segala sebagai tanda aib. Istilah Kiai Hashim, Amin Rais itu seperti tukang servis yang menerima bongkar tapi tidak menerima pasang. Ketokohan sebagai pejuang reformasi mendadak hilang dan auranya pindah ke SBY. Amin Rais gigit jari. Dia kalah di putaran Pilpres pertama. Megawati yang juga pernah ikut menjatuhkan Gus Dur lunglai. Petahana kalah oleh anak buah. Berkali-kali dia nyalon lagi, tapi tidak laku. Semua itu atas ulah mereka menista anak manusia yang tak bersalah. Tapi Gusti Allah boten sare. Hari ini, orang-orang yang dulu mempermalukan beliau, orang-orang yang dulu menghina dan mencaci maki beliau, sudah mulai mendapatkan balasan apa yang dulu mereka lakukan. Jadi, buat kalian yang hari ini teriak-teriak stop kriminalisasi ulama, berkacalah apa yang kalian lakukan
tahun 2001 terhadap seorang Gus Dur yang saat itu adalah seorang ulama, kiai, dan umarok presiden sekaligus. Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk melihat video lainnya di Kisah Karomah Wali atau KKW Channel. Dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.